Kilas Restorasi Sepekan. Kilas Restorasi Sepekan. Kilas Restorasi Sepekan untuk pekan kedua bulan Juli 2026 bertajuk Restorasi yang Bergerak Menguatkan Desa, Meningkatkan Layanan, Menyiapkan Masa Depan Gorontalo. Memasuki pekan kedua bulan Juli 2026, arah pembangunan Kabupaten Gorontalo di bawah kepemimpinan Bupati Sopyan Puhi dan Wakil Bupati Tony S. Yunus semakin menunjukkan pola pemerintahan yang bergerak serentak di berbagai sektor. Restorasi tidak lagi dimaknai sebatas perubahan birokrasi, melainkan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan desa, hingga pelestarian budaya sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Di sektor pemerintahan desa, langkah strategis diwujudkan melalui penyaluran dana alokasi desa ADD kepada 191 desa, serta lahirnya kerjasama dengan Bank Surut Go yang menjadikan surat keputusan perangkat desa sebagai dasar memperoleh fasilitas kredit konsumtif umum atau KSU. Kebijakan ini menjadi terobosan penting yang memperkuat kesejahteraan aparatur desa sekaligus mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap penguatan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Pada saat yang sama, tata kelola pemerintahan terus diperkuat melalui implementasi survei kepuasan masyarakat atau SKM online. Digitalisasi evaluasi pelayanan publik menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Gorontalo tidak berhenti pada perubahan administrasi, tetapi bergerak menuju pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat. Komitmen membangun birokrasi profesional juga terlihat dari dukungan terhadap merit system melalui penyusunan bank soal Computer Assistant Test atau CAT bersama PKN. Langkah ini menegaskan bahwa kualitas aparatur sipil negara harus dibangun sejak proses rekrutmen yang objektif hingga mampu melahirkan ASN yang berintegritas, kompeten, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik di masa depan. Di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, Kabupaten Gorontalo kembali dipercaya menjadi tuan rumah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Gorontalo. Kepercayaan tersebut menunjukkan kapasitas daerah sebagai pusat penyelenggaraan agenda pendidikan sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam membina generasi muda yang unggul, sportif, inklusif, dan berprestasi. Pada sektor keagamaan, prestasi Kafilah Kabupaten Gorontalo yang meraih juara 2 umum MTQ Provinsi Gorontalo menjadi cerminan keberhasilan pembinaan karakter religius yang terus dikembangkan pemerintah daerah. Prestasi tersebut menjadi model penting dalam mencetak generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam kompetisi tetapi juga berakhlak dan berdaya saing. Sementara itu, sektor budaya dan pariwisata memperoleh perhatian serius melalui dorongan agar Festival Seni dan Budaya Jawa Tondano atau Festival Jaton masuk dalam kalender event resmi Provinsi Gorontalo. Bersamaan dengan itu, dukungan terhadap pengusulan Kiai Mojo sebagai pahlawan nasional menunjukkan komitmen pemerintah menjaga warisan sejarah sekaligus menjadikan budaya sebagai kekuatan identitas dan penggerak ekonomi kreatif daerah. Di bidang ekonomi dan investasi, Wakil Bupati Tony S. Yunus membawa semangat pembangunan daerah ke tingkat nasional melalui keikutsertaan pada Rakernas Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI. Gagasan hilirisasi sawit yang langsung menjadi bagian dari strategi memperluas investasi, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat kemitraan dengan petani, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Perhatian terhadap UMKM dan industri kreatif juga semakin nyata. Kunjungan kerja Ketua Dekranasda Kabupaten Gorontalo bersama Bupati ke Rumah Wirausaha Dekranasda Kota Padang menjadi langkah belajar dan praktik terbaik untuk memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM. Orientasinya jelas, menghadirkan ekonomi kerakyatan yang inovatif, kompetitif, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Penguatan kelembagaan desa kembali ditegaskan melalui pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Atar Waktu atau PAW di Kecamatan Kulubala. Pemerintah ingin memastikan seluruh elemen pemerintahan desa berjalan harmonis, demokratis, transparan, dan mampu menjadi motor percepatan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah.
Di tengah berbagai ikhtiar membangun dan merestorasi Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya putra terbaik Gorontalo, Haji Rahmat Gobel. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi daerah dan bangsa, mengingat dedikasi, kepedulian, serta kontribusinya dalam mendorong kemajuan Gorontalo dan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala khilafnya, melapangkan kuburnya, dan menempatkannya di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari rangkaian agenda selama sepekan ini memperlihatkan bahwa restorasi pemerintahan Kabupaten Gorontalo berjalan secara menyeluruh, tidak hanya membangun infrastruktur birokrasi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ekonomi lokal, memajukan pendidikan, melestarikan budaya, serta memperkokoh tata kelola desa. Restorasi bukan sekedar slogan, melainkan gerak nyata yang mulai dirasakan hingga ke desa-desa dan diharapkan menjadi energi baru menuju masa depan Kabupaten Gorontalo yang semakin maju. Demikian kilas restorasi sepekan, rangkuman langkah dan tindakan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam membenahi tata kelola dan memperkuat pelayanan publik untuk mewujudkan restorasi Kabupaten Gorontalo yang berkemajuan dan berkelanjutan. Dulo itu, Mopola Mahulipu, Lipundo Limutu Hulondalo. Kilas restorasi sepekan. Kilas restorasi sepekan.